gue Dims. Jadi hari ini apa sih yang mau kita omongin? Gue mau ngomongin ini ya. Ini adalah helm yang keluarga gue punya. Jadi bukan cuma gue aja yang pakai. Ada anak gue juga yang umur 5 tahun. Ada istri gue. Itu tadinya helm dia yang pertama. Nah kemarin gue beli ini MBS Pro. Ini helm gue. Nah, apa sih yang mau kita omongin? Nah ini sih gue mau ngomongin tips untuk memilih helm berdasarkan jenisnya. Nah ini kita punya yang di sebelah sana itu ada helm half face, yang ini juga half face tapi ada tudungnya gitu. Yang ini ada helm modular full face, yang ini full face steel ya. Jadi satu-satu bakal kita bahas ini, oke? Jadi apa sih yang mau gue omongin pertama adalah gue mau ngomongin yang ini. Ini adalah helm half face untuk anak gue. Ini modelnya adalah KYTL Seiko. Jadi bedanya apa sih sama half face ini? Dua-duanya sama-sama half face, tapi yang satu ada ini nih, ininya kayak tudung gitu deh kalau gue bilang sih tudung. Jadi kita di sini nggak bakal ngomongin brand segala macam. Jadi gue maunya tentang helm dan jenis-jenisnya aja. Jadi nggak ada namanya inilah helm ini yang itu, tidak ada ya. Pertama kita bakal bahas ini helm ini keuntungannya adalah sangat ringan ya, sangat ringan dan udara tuh bisa masuk melalui sini ini banget, apa namanya, lebar bebas lah kalau gue bilang. Terus juga ini shellnya sudah bagus sih kalau gue bilang, dia punya standarisasi dot. Helm-helm sekarang sih bagusnya udah ada standarisasi dot ini ya. Jadi ini sih bagus banget ya, cukup terlindungi dengan baik ya. Keuntungannya adalah ini tidak berat, satu. Nomor 2 adalah murah. Nomor 3 adalah kalau gue bilang sih ini cocok untuk perempuan, laki-laki, anak kecil ya. Karena ini memang ini ukurannya M, cuma ini kecil, kalau gue bilang sih M kecil ya. Makanya umur anak gue yang 5 tahun ini cukup banget pakai ini. Nah kelebihannya itu murah, enteng. Kekurangannya ya ini tidak terlalu safety. Karena kenapa? Kalau amit-amit kalau ada impact dari depan ini, gitu kan, ya udah muka lo kena duluan ya. Beda halnya dengan full face yang itu atau half face yang ini. Jadi ini benar-benar impact itu semua dari depan fatal. Memang tidak ada namanya jaminan helm paling mahal sekalipun akan bisa meredam impact yang sangat besar. Nah ada, tapi kan kita maksimalkan dari si helm ini ya. Oke, kita bakal bahas lagi. Yang ini adalah helm pabrikan ya. Pabrikan semuanya rata-rata begini. Jadi tapi semua helm half face ini udah banyak yang modelan seperti ini. Jadi ini kayak dia visornya gitu, membantu untuk kalau hujan, panas itu nggak kena langsung ke mata ya. Keuntungannya adalah ini juga sama-sama ringan, sama-sama affordable ya, model seperti ini ya, bukan helm ini kalau gue bilang sih ya. Dia ini kalau yang ini helmnya Yamaha itu sudah tersertifikasi SNI, jadi cukup aman, relatif aman ya kalau gue bilang ya. Terus ini kaca ini juga lebih besar daripada yang ini ya, bisa teman-teman lihat ini lebih besar, lebih bisa melindungi wajah. Kalau ini kan hanya sampai sini saja, nggak bisa semuanya gitu deh. Itu kekurangannya. Kita harus pakai namanya masker lagi untuk kalau misalnya mau melindungi dari debu dan segala macam ya. Kekurangannya sih itu. Kelebihannya adalah ini enteng juga, tidak modelnya banyak banget di pasaran, kayak begini murah ya. Terus kalau kekurangannya adalah ini sama seperti tadi half face, ini kurang safety. Karena kenapa? Balik lagi, impact dari depan, dari samping itu langsung ke pengendara. Jadi tidak ada suatu bahan yang menghambat
ya. Oke, untuk durasinya sudah. Sekarang kita masuk ke yang ini adalah helm full face ya. Ini kepunyaan dari istri gua ya. Tadinya dia pakai yang Yamaha ini, tapi karena sudah 2 tahun lebih lah, dia bilang kurang ini juga, udah saatnya harus ganti, jadi gue beliin yang ini ya. Ini adalah helm modular. Kenapa namanya helm modular? Jadi bisa 2 jenis ya. Kalau diginiin dia bisa jadi helm half face, tapi kalau ditutup juga dia bisa jadi full face ya. Itu kelebihannya adalah ini bisa kayak tadi, kelebihannya ini bisa half face, bisa full face, bisa di namanya adjustable lah kalau gue bilang sih. Terus juga bahannya cukup bagus, ini sudah terstandarisasi dengan SNI. Terus juga ini ada, teman-teman lihat di sini ada double visor, jadi ini untuk anti cahaya matahari yang berlebihan ya. Kelebihannya adalah itu semua. Kekurangannya adalah nomor 1 itu berat ya. Nomor 1 ini berat loh, ini sekitar 2 kiloan lebih lah gue bilang ya. Terus kekurangannya adalah ini kalau gue bilang sih meskipun modular ya, cuma ini kalau gue bilang kurang safety sih. Soalnya pas pakai kayak gini, yang kayak gue bilang tadi, impact bisa dari depan ya, begitu deh gitu. Halnya kelebihannya dengan menganut mode seperti ini yang full face, kalau teman-teman bisa bayangin, kalau impact dari depan kan dia hajar nih dulu, itu menyelamatkan lebih dari 50% impact sih. Jadi sangat disarankan sih. Nomor 2 adalah kekurangannya lebih mahal daripada half face ya. Tuh, terus tapi dengan kompensasi ya, kita kompensasi kenyamanan dan biaya untuk sesuatu yang lebih safety, kenapa enggak gitu. Bedanya pun cuma 100-200 ribu aku bilang. Helm-helm ini sih gue gak bakal sebut harganya berapa, karena harganya fluktuatif dan tidak setiap tahun sama. Jadi mungkin vlog ini dibuat pada tahun 2017, mungkin ada tahun 2019 orang lihat harganya sama, gue gak mau ya. Ini MDS, kelebihannya lagi adalah ini ada sirkulasi udara ya, banyak sih kemudian sirkulasi udaranya bisa ya, ini kepala kita tersirkulasi dengan baik ya. Kelebihan dan kekurangan satu lagi sih kalau gue bilang ini kalau nggak dibuka itu, kalau orang nggak biasa pakai full face itu jadi agak gimana napasnya gitu, kita harus bisa ngatur napas sih sebenarnya kalau pakai helm full face seperti ini. Kalau dia begini sih nggak masalahin, karena udara semuanya masuk bebas di sini ya. Oke. Terus busanya ini cukup nyaman sih kalau gue bilang, mungkin lebih nyaman daripada yang half face gitu ya. Cuma ini relatif ya, karena ada busa yang memang dari pabrikan nyaman, ada yang tidak gitu, tergantung kita makainya juga. Nah, ini half face modular ya. Kelebihan kekurangannya sudah saya sebutin ya. Lanjut lagi ke helm yang last but not least. Ini adalah helm full face pure ya. Ini adalah punya gua ya. Ini modelnya kayak Vendetta, jadi kita nggak bakal ngomongin merek juga ya. Kelebihannya adalah ini benar-benar full face, jadi tidak ada sambungan untuk modular, karena kalau modular ada sambungan di sini, kalau ada impact dari depan bisa jadi modular sambungan yang mental duluan, proyektil sampai ke muka kita di dalam. Itu yang sangat gua hindarkan sih sebenarnya, cuma mau gimana lagi. Ya, ini kalau gue bilang sih kelebihannya adalah ini tidak terlalu berat ya, nggak seberat MDS tadi. Di sini juga sudah ada visornya untuk
menghalangi sinar matahari terik yang terlalu terik lah kalau gue bilang. Ya, terus ini visornya juga bisa diganti-ganti sama kayak yang biasa tadi. Kalau yang half-face ini kalau gue bilang bisa diganti, cuma agak susah nyari yang sama karena kadang-kadang speknya berbeda. Kalau ini bisa pakai yang memang sebenarnya sama aja sama yang itu. Ini kalau misalnya kita punya KYT mungkin 50% atau 70% harus pakai KYT juga, tapi bisa penggantian visor ini dengan merek lain, contohnya Leica, KBC atau segala macam. Terus yang bagusnya adalah ini sudah mengandung DD ring. Jadi DD ring itu adalah suatu pengait yang bisa di-adjustable. Kalau ini kan masih pakai teman-teman bisa lihat ini masih memakai micro lock ya, micro lock. Nah begitu. Jadi ini salah satu kenapa gua nggak rekomen yang pakai micro lock ini, karena kenapa? Kalau ini ada sentakan sangat kuat, pecah ya. Ya udah, nanti helmnya bisa mental duluan. Tapi bisa kalau pakai micro lock DD ring ini praktekin ya. Ini kita bisa kesini ini ya, ini ada pengait lagi. Jadi impact yang sangat kuat pun kemungkinan besar akan tertahan sama ini, karena ini mengait, ini mengait. Jadi kalau ini adalah pertahanan pertama, ini adalah pertahanan kedua. Jadi kalau misalnya benar-benar namanya impact sangat besar, ya udah, ini masih aman yang gue bilang. Terus ini juga sudah tersertifikasi dengan DOC dan SNI juga untuk semua helm KYT gue rasa gitu. Ya, kekurangannya adalah ini berat juga, tidak seberat MDS tapi lebih berat daripada half face gitu. Nah, semua balik lagi kepada teman-teman semua sebagai viewers ya, kalau gue bilang tidak half face pun ada kekurangan, full face pun ada kekurangan juga. Jadi tapi kalau gue bilang gue sangat rekomend full face. Kenapa? Yang tadi gue bilang impact itu lebih teredam dengan sempurna dibandingkan dengan half face, tapi dengan mengorbankan faktor kenyamanan kayak kurang nyaman lah kalau gue bilang, kegedean. Kalau misalnya kita boncengan jadi agak susah gitu, banyak sih sebenarnya yang harus dipikirin. Tapi balik lagi ke teman-teman semua, kalau gue sih lebih rekomend kayak ini. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih memilih half face, gue juga nggak bakal bilang itu tidak bisa, tidak bagus ya. Semuanya helm bagus tergantung dari cara kita berkendara. Tidak ada satupun helm di dunia ini yang namanya bisa menghindari namanya impact besar. Bahkan Shoei atau yang nomor satu adalah Shoei bukan extert yang ada itu dia dari sangat karbon. Even KYT KR1 pun tidak akan bisa kalau misalnya udah kecelakaan parah, ya udah namanya helm ya. Tapi akan lebih baik bila pakai helm full face dengan nambah investasi 100-200 ribu ya daripada yang half face. Even AGV pun ada yang half face tapi nggak gue rekomend, karena gue lebih percaya sama full face. Tapi baik lagi semua kepada teman-teman ya. Di sini gue sebagai orang yang netral, tidak berpihak kepada full face, tidak berpihak kepada half face. Semua ada plus minus sendiri ya. Dari gue thank you for watching. Keep safety riding, keep respect other rider. Dim sign out. Thank you.